Tulang panggul itu sebetulnya terdiri atas 4 buah tulang. 2 tulang pangkal paha, ossosyae, 1 tulang kelangkang, os sacrum, 1 tulang tungging, os sophagis. Tulang pangkal paha terdiri atas 3 buah tulang yang berhubungan satu sama lain pada acetabulum. Ketiga tulang itu ialah tulang usus, os ilium, tulang dudu, os osseum, tulang kemaluan, os pubis. Batas atasnya merupakan pinggir tulang yang tebal, disebut crista iliaca. Di depan spina iliaca yaitu terdapat 2 benjolan. Di sini dinamakan sias, yaitu spina iliaca anterior superior. Di sini yaitu siai, yaitu spina iliaca anterior inferior. Selanjutnya yaitu terdapat benjolan di belakang yang dinamakan yaitu sips, spina iliaca posterior superior. Di bawah sips yaitu terdapat sipi, yaitu spina iliaca posterior inferior. Selanjutnya di bawah sipi yaitu terdapat ruangan besar disebut incisura ischiadica mayor. Selanjutnya di bawahnya itu terdapat benjolan yang ada di sini disebut spina ischiadica. Selanjutnya di bawah tekikan yaitu ada lekukan kecil disebut incisura ischiadica minor. Selanjutnya yaitu tulang kemaluan atau os pubis, yaitu terdapat sebelah bawah dan depan tulang usus dengan tulang duduk. Tulang ini membatasi sebuah lubang dalam tulang panggul yang dinamakan foramen obturatorium, yaitu di sini. Selanjutnya yaitu antara pembatas ruang panggul besar dan panggul kecil, ya di sini disebut lajur terminalis. Selanjutnya yaitu tulang duduk yang ada di sini. Fungsinya yaitu untuk menopang berat badan. Tulang duduk tadi yaitu disebut dengan tuber ischiadicum. Selanjutnya yaitu disebut dengan foramen obturatorium. Selanjutnya yaitu tulang pangkal paha berhubungan dengan tulang kelangkang dengan perantaran persendian articulation sacroiliaca dan berhubungan pula dengan jaringan pengikat yang dari tulang kelangkang pergi ke tulang usus maupun tulang duduk, yaitu yang ada di sini. Tulang pangkal paha kiri kanan dihubungkan oleh simfisis pubis. Selanjutnya tulang kelangkang. Tulang kelangkang berbentuk segitiga melebar di atas dan meruncing ke bawah. Kiri dan kanan dari garis tengah nampak 5 buah lubang yang disebut foramina sacralia anteriora. Dari garis tengahnya terdapat deretan cuat-cuat duri ialah crista sacralis ke atas tulang kelangkang berhubungan dengan ruas kelima tulang pinggang. Bagian atas dari sakrum yang mengadakan perhubungan ini menonjol ke depan yang disebut poromotorium. Selanjutnya poromotorium. Selanjutnya tulang tungging. Tulang tungging berbentuk segitiga dan terdiri atas 3-5 ruas yang bersatu. Selanjutnya panggul kecil. Panggul kecil untuk mengerti bentuk dari panggul kecil dan untuk menentukan tempat bagian depan anak dalam panggul, maka telah ditentukan 4 bidang. Yang pertama, pintu atas panggul. Yang kedua, bidang luas panggul. Yang ketiga, bidang sempit panggul. Dan yang keempat, pintu bawah panggul. Batasan PAP dari promotorium, sayap sacrum, linea, immominata, rumus superius, osis pubis, dan pinggir atas simfisis. Biasanya 3 ukuran ditentukan dari PAP. Ukuran muka belakang seperti ini, ukuran melintang, dan ukuran serong. Selanjutnya ukuran muka belakang dari promotorium ke pinggir atas simfisis, terkenal dengan nama conjunctiva 11 cm. Yang kedua, ukuran terpendek conjunct obstetrica dari promotorium ke simfisis beberapa milimeter di bawah pinggir atas simfisis. Selanjutnya conjugate diagonalis. Conjugate diagonalis ini dapat diukur dengan jari yang melakukan pemeriksaan dalam. Yang
Selanjutnya ukuran melintang. Ukuran melintang adalah ukuran terbesar antara linea imominata diambil tegak lurus pada kunjung pera 12,5 cm. Ukuran serong dari articulation sacroiliaca ke tubur culum pubicum dari belahan panggul dan bertentangan sejauh 13 cm. Selanjutnya ada bidang luas panggul, bidang dengan ukuran-ukuran yang terbesar. Bidang ini terbentang antara pertengahan simfisis dan juga pertengahan acebulum dan pertemuan antara ruas sakral 2 dan 3. Dan muka belakang 12,75 cm dan ukuran melintang 12,5 cm. Selanjutnya bidang sempit panggul, yaitu bidang dengan ukuran-ukuran yang terkecil. Bidang ini terdapat setinggi pinggir bawah simfisis, kedua spinae isidae dan memotong sakrum 1-2 cm di atas sakrum. Bidang ini terdapat setinggi pinggir bawah simfisis, kedua spinae isidicae dan memotong sakrum 1-2 cm di atas ujung sakrum, dan ukuran muka panggul 11,5 cm dan ukuran melintang 10 cm dan diameter sagittalis posterior dari sakrum ke pertengahan antara spina isidiae 5 cm. Pintu bawah panggul bukan satu bidang tetapi terdiri dari dua segitiga dengan dasar yang sama, ialah garis yang menghubungkan kedua tubur isi kadikum kiri dan kanan. Segitiga depan dapat dibatasi dengan arcus pubis. Pintu bawah panggul bukan satu bidang tetapi terdiri dari dua segitiga dengan dasar yang sama, ialah garis yang menghubungkan kedua tubur isi kadikum kiri dan kanan. Setelah itu segitiga depan dibatasi dengan arcus pubis. Lalu pada pintu bawah panggul biasanya ditentukan 3 ukuran. Ukuran muka belakang dari pinggir bawah simfisis ke ujung sakrum yaitu sejauh 11,5 cm. Lalu ukuran melintang tubur isi kadikum kiri dan kanan yaitu sedalam 10,5 cm. Soalnya diameter sagittalis posterior dari ujung sakrum ke pertengahan ukuran melintang 3,5 cm. Baiklah, selanjutnya ada bidang hot 1 yaitu masuk dengan depan pintu PAP. Lalu bidang hot 2 yaitu sejajar dengan hot 1 melalui pinggir bawah simfisis. Lalu ada hot 3 sejajar dengan hot 1 melalui spinae isidiae. Lalu ada hot 4 sejajar dengan hot 1 melalui os sogisis.